Dan pemirsa, untuk mengulas pencegahan corona dengan penutupan wilayah, sudah bersama kami Bupati Sleman Sri Purnomo dan Adi Tama Gunawan, praktisi kesehatan. Selamat sore Bapak-Bapak. Saya ke Pak Bupati terlebih dahulu. Pak Bupati, kabarnya ada sejumlah dusun di wilayah Sleman ini yang melakukan isolasi wilayah atau dalam tanda kutip lockdown wilayah seperti itu. Tapi katanya malah disuruh buka barikadenya oleh kabupatenan, Pak. Jalan masuk ke dusun-dusun yang ada di Kabupaten Sleman itu disebabkan karena mereka berupaya untuk mencegah sampai di dusun mereka itu nanti kena penyebaran virus COVID-19 itu, Pak. Jadi tujuannya mereka itu seperti itu, bukan berarti itu ditutup total, tidak. Karena pintu masuk satu dusun itu kan pintu masuknya ada 2, ada 3, ada 4, itu dicetakkan pada satu pintu. Mana satu pintu masuk itu kemudian mereka diberi penata atau ditunggu orang yang telah masuk, nanti mereka akan disemprot dengan disinfektan sehingga nanti masuk di dusun itu menjadi aman. Itu masuk malah sangat seperti. Tapi katanya malah disuruh dibuka, Pak, oleh kecamatan setempat, Pak. Iya, memang kami kan merintahkan kepada Pak Camat itu jangan sampai ditutup dengan kata-kata lockdown begitu, jangan gitu. Kalau ditutup dengan kata-kata lockdown itu seolah-olah nanti kan di situ itu tidak bisa orang keluar masuk, padahal mereka yang orang di situ itu mau keluar untuk bekerja dari pagi pulang sore, mereka boleh. Ketika mereka pulang itu masuk mereka dulu, kemudian disemprot dulu dengan disinfektan sehingga mereka nanti masuk di situnya akan aman. Dan ini kan juga mereka kekhawatiran ketika memang tidak mulai pada titik orang-orang yang mereka bekerja di luar kota, khususnya di Jabodetabek. Dengan banyaknya mereka pulang ke kampung, pulang ke desa, ke Kabupaten Sleman, mereka kan khawatir mereka nanti membawa virus corona dari tempat asal mereka berada di perantauan. Sehingga ketika mereka masuk, itu kan mereka disemprot di disinfektan, kemudian juga diberi pengarahan, mau tidak nanti mereka berupaya untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Ketika mereka mau, mereka nanti dipersilakan masuk di rumah, mereka tidak boleh keluar rumah selama 14 hari. Lalu ketika mereka merasakan gejala batuk, demam, panas tinggi, kemudian batuk-batuk, sesak napas, mereka didorong untuk memeriksakan ke puskesmas maupun juga ke rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sleman. Jadi ininya adalah mereka berhati-hati, Mbak. Baik, Pak Sri Purnomo, ini mungkin beberapa dusun ini menutup diri mereka dengan kata-kata lockdown adalah maksudnya adalah untuk menghindari mereka yang dari rantauan Jabodetabek ini untuk pulang ke rumahnya masing-masing, ya Pak ya? Ya, maksudnya menghindari begini, ketika mereka sudah datang, mereka sudah diterima, tapi mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yaitu protap kesehatan WHO. Mereka ketika datang, mereka harus disemprot dengan disinfektan, mereka sudah cuci tangan pakai sabun, kemudian mereka diminta, kamu mau tidak nanti selama 14 hari berusaha untuk isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Dan kami begini, Pak, kalau mereka memang diisolasi mandiri, kami Kabupaten Sleman siap menanggung kehidupan mereka. Jadi kami kan memberikan datang makan ketika mereka itu diisolasi mandiri yang tidak bisa bekerja, Pak. Mereka kita beri makan sekali makan 15.000. Kalau 3 hari 3 kali berarti 45.000 kali jumlah keluarga mereka. Itu kita siapkan dari pengaman sosial dari pemerintah Kabupaten Sleman. Baik, kalau misalnya dari Kabupaten Sleman sendiri, Pak Bupati, apakah masih menerima mereka yang pulang dari perantauan? Jadi kami menghimbau ketika mereka memang belum pulang, diharapkan mereka jangan pulang dulu. Sampai nanti wilayah kita di desa itu menjadi aman. Tapi ketika sudah pulang sampai di Sleman, ya kita tidak bisa menolak karena memang mereka juga warga masyarakat di Kabupaten Sleman. Itu begitu. Baik. Tapi dengan catatan mereka harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menjaga kesehatan semuanya. Baik, saya ke Mas Adiatma. Mas, saat ini banyak warga yang salah kaprah, 14 hari work from home atau 14 hari mereka diliburkan, bukannya mereka stay at home, malah mereka pulang kampung. Seberapa fatalnya atau seberapa bahayanya orang-orang yang dari kota, yang merupakan termasuk Jabodetabek, yang bisa dibilang adalah epicenter dari COVID-19 ini, mereka pulang ke
daerah asalnya masing-masing? Ya kalau dari sudut pandang kesehatan dan epidemiologi itu sangat berbahaya. Karena kita tahu semua banyak sebetulnya pasien yang asimptomatik. Jadi tidak membawa gejala, tidak menunjukkan gejala apapun, tapi dia bawa virusnya. Nah itu punya kapasitas untuk bisa menularkan ke teman-temannya di desa atau di kota masing-masing. Baik, sejauh ini mereka yang tidak bergejala itu disebabkan oleh apa ya, Dok? Oke, jadi ketika seseorang terinfeksi itu gejalanya bukan pada hari dia terinfeksi terus langsung muncul gejalanya. Itu tergantung daya tahan tubuh setiap orang. Ada yang virusnya terpapar tapi dia kuat daya tahan tubuhnya sehingga nggak sakit sama sekali. Ada yang terpapar beberapa hari kemudian baru muncul gejalanya. Ada yang terpapar langsung muncul gejalanya demam, batuk, pilek dan lain sebagainya, langsung berat sesak nafas. Dalam tanda petik kalau gejalanya langsung muncul, mungkin self awareness-nya dia jadi sadar terus dia bisa mengurung diri atau do self karantina di rumah gitu kan, atau cari pertolongan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi yang repot adalah sebetulnya di daerah Jabodetabek ini yang tadi seperti Anda sampaikan bahwa transmisi lokalnya kan sudah banyak sebetulnya. Lalu seseorang nggak tahu, dia juga gejala yang muncul ringan-ringan saja, dipikirnya sehat, lalu dia pergi ke daerah yang lain, pulang kampung, atau dimanfaatkan untuk dalam tanda petik mudik lebih awal, justru bahaya karena dia dalam tanda petik akan menjadi agen untuk menularkan ke teman-teman di daerah lain yang sebetulnya belum terpapar sama virus itu. Baik, jadi sebenarnya orang-orang yang pulang kampung itu justru mereka yang membahayakan ya, Dok, bagi wilayahnya ya? Iya, saya rasa apa yang tadi disampaikan Pak Sri Purnomo dan teman-teman yang lain di beberapa wilayah daerah, dan saya rasa pemerintah juga pelan-pelan mulai mengusahakan ke situlah sebetulnya. Kita kan belajar dari beberapa negara yang lain. Saya di kesempatan sebelumnya saya sampaikan, dalam tanda petik sebetulnya Indonesia ini beruntung. Karena apa? Karena kita puncaknya belum terjadi dan kita masih punya waktu untuk belajar dari negara yang lain. Nah, data epidemiologi, data modeling, dan banyak data yang lain itu jelas menunjukkan bahwa kalau intervensi tidak dilakukan, itu risikonya jauh lebih besar dampak kepada tingkat kesakitan dan tingkat kematiannya. Tapi saya rasa juga, saya tidak bicara dalam situasi politik atau ekonomi, karena itu bukan ranah keahlian saya, tapi saya tahu bahwa mungkin keputusan untuk melakukan seperti itu juga tidak mudah. Tadi disampaikan juga di footage sebelumnya kan memang ada masyarakat yang keberatan terhadap hal tersebut. Tapi saya bicara dari sudut pandang kesehatan, dari sudut pandang data dan epidemiologi, itu bahaya sekali. Jadi memang harus dijaga, harus disiplin, jangan work from home atau belajar dari rumah malah dalam tanda petik keluyuran, pergi kemana-mana. That's very dangerous. Dok, berarti orang-orang yang memaksa pulang kampung itu justru mereka akan mempercepat dan melipat gandakan nanti ketika Indonesia memasuki puncaknya COVID-19 ya? Betul, karena COVID-19 ini kita tahu, based on semua jurnal ilmiah yang sudah terbit di banyak negara, dan kita bisa belajar bahwa angka penyebarannya itu cepat sekali loh. Dulu di awal-awal satu bisa nularin ke 3 sampai 4 orang. Yeah. Bayangin aja, satu nular ke 3, nular lagi ke 3, pangkat berapa gitu. Jadi memang kuncinya karantina wilayah atau pembatasan ruang gerak itu saya rasa perlu dipertimbangkan. Baik, saya kembali ke Pak Sri Purnomo. Tadi Anda mengatakan bahwa di daerah Sleman ini masih menerima mereka yang pulang dari perantauan. Menurut Dr. Aditama, justru mereka yang dari rantau pulang ke daerah itu bisa melipat gandakan jumlah penderita COVID-19 di masa puncaknya nanti. Pak Sri Purnomo. Ya, halo Pak. Ya, Pak Sri Purnomo, tadi Dr. Aditama mengatakan bahwa mereka yang pulang dari perantauan dan mereka yang tetap bandel untuk pulang ke kampung halaman ini bisa mempercepat maupun melipat gandakan penderita positif COVID-19 di masa puncaknya Indonesia nanti. Anda masih tetap mau menerima mereka yang pulang dari perantauan? Ini, Pak. Oleh karena itu, warga masyarakat kami di desa-desa, mereka pada setiap barikade seperti itu tadi. Mereka dalam rangka untuk apa? Mereka dalam rangka untuk bisa memfilter, mensafetykan untuk
desanya masing-masing supaya nanti sementara tidak ada orang yang masuk ke desa, ke dusunnya, ke desanya. Karena ketika mereka itu nanti sudah sampai di dusun, misalnya itu masuk kita tolak, kemudian mereka akan kembali kemana kan nggak jelas, Mbak. Itu kan pernah ada satu kasus, ya karena meninggal orang tuanya, kemudian sudah orang tuanya langsung dikubur langsung karena mereka positif, anaknya dari Jakarta pulang ditolak sama sekali oleh warga masyarakat untuk masuk. Padahal mereka sudah dibawa ke Sarjito, dicek, itu ternyata mereka negatif. Tetapi kampung itu juga tidak bisa terima itu karena mereka saking hati-hatinya. Ketakutan nanti kalau mereka nanti masuk ke dusunnya, membawa bibit penyakit COVID-19 itu dari kota mereka tinggal dari Jakarta. Nah ini masyarakat untuk buat safety-nya sampai seperti itu sehingga gerbang-gerbang pintu masuk di jalan-jalan masuk di pedusunan kami itu rata-rata sudah ditutup seperti itu. Hanya itu diberikan pintu masuk satu jalan masuk supaya orang yang masuk itu nanti akan di-screening oleh warga masyarakat di situ. Kemudian nanti mereka ketika datang dari Jabodetabek mereka bisa tidak mereka nanti bisa berada di rumahnya sendirian istilahnya itu untuk mandiri, mereka isolasi mandiri itu, tapi itu diawasi oleh warga sekitar. Kalau keluar nanti mereka memang tidak dibolehkan, tapi kalau mereka rasa ada gejala sakit, langsung nanti akan kita panggilkan dengan Sleman Emergency Services yang nanti akan didatangi oleh ambulan dari pelayanan Kabupaten Sleman, itu yang call center yaitu 112 untuk darurat di Kabupaten Sleman. Itu prinsip kami seperti itu. Tapi masyarakat sudah super hati-hati, artinya super hati-hati masyarakat ini. Sebenarnya himbauan kami untuk mereka itu supaya untuk mendata, untuk ngecek warga masyarakat yang datang dari Jabodetabek itu di dusunnya ada apa tidak, kalau ada berapa, mereka posisinya seperti apa, ini sudah dijalankan semuanya oleh masyarakat di dusun kami, di desa-desa kami, Pak. Baik. Mereka cara filternya seperti itu ya, ada mulai lockdown, ada mulai apa, mereka mohon maaf, ini sementara jalan ditutup, itu tulisannya macam-macam. Tapi intinya itu artinya mereka kehati-hatian. Bukan kalau tulisan lockdown, bukan lockdown betul ya, mereka itu dibatasi keluar masuknya di kampung itu. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Bupati, tadi Anda mengatakan jika mereka yang harus diisolasi, pemerintah Kabupaten Sleman sendiri sudah mempersiapkan untuk kebutuhan logistik. Namun menjadi sebuah pertimbangan juga di saat mereka yang pulang dari perantauan ini tidak bisa masuk ke wilayahnya karena memang tidak diizinkan gitu kan. Apakah Kabupaten Sleman mungkin berencana untuk membuat mes kebupatenan atau mungkin ada sebuah gelanggang olahraga yang digunakan memang untuk mengisolasi mereka yang baru pulang dari perantauan? Ya betul. Jadi kami sudah punya skenario itu. Yang ini belum kami sampaikan kepada umum ya. Kaitannya dengan nanti ketika ada warga masyarakat yang ditolak oleh warga masyarakat sendiri karena mereka ketakutan karena untuk sama-sama menjaga, kami siapkan jalan keluarnya. Kemudian ketika nanti ada tanda petik seperti yang ada di Jakarta, itu ada yang ditolak, ini kita sudah ada skenario yang kita persiapkan. Yang ini sebelumnya ya belum kami sampaikan kepada masyarakat. Tapi artinya segala kemungkinan yang akan terjadi di Kabupaten Sleman itu kemudian ada pengalaman di luar kota di Jakarta itu sudah bagian-bagian yang sudah kami hitung, kemudian kami persiapkan sehingga kita akan ada muncul skenario menghadapi emergensi yang macam-macam itu tadi. Baik, saya kembali ke Dr. Adi Tama. Berarti tadi Anda mengatakan bahwa tidak semua orang langsung menunjukkan gejala, ada yang memerlukan waktu, ada yang tidak menunjukkan gejala sama sekali. Berarti mungkin thermal scanner yang dilakukan di terminal-terminal ataupun di stasiun kereta itu sebenarnya bisa dibilang nyaris percuma gitu. No, itu hanya satu gejala. Jadi itu dilakukan sudah sangat baik. Dilakukan. Perlu hanya banyak gejala. Jadi bisa saja misalkan begini, seseorang dari Jabodetabek kembali ke daerahnya Pak Bupati gitu ya, terus suhunya normal, tapi dia baru terinfeksi 2 hari yang lalu.
Nah, gejalanya baru muncul 3 hari kemudian misalkan. Itu bahaya kalau Pak Bupati punya skenario untuk bisa dalam tanda petik mencatat gitu ya, mencatat keluar masuknya siapa, dia tinggal di mana. Terus tadi Pak Bupati sampaikan ide skenario yang sebetulnya menurut saya cukup baik gitu ya. Disuruh self karantina dulu, lalu ekonominya dijamin. Saya rasa itu baik. Tapi yang paling menakutkan nih skenarionya, seseorang 2 hari lalu terinfeksi, pulang ke kampungnya, lewat thermal scanner di pintu masuk aman, gitu ya, dia belum ada gejalanya muncul 2-3 hari kemudian. Nah, selama waktu jeda 3 hari di kampung halamannya itu, dia udah ketemu berapa banyak orang. Nah, kalau pakai teori tadi yang ada di jurnal mengatakan 1 bisa nular ke 3 sampai 4, kalau dia tidak dibatasi ruang geraknya, hanya semata-mata karena metode pemeriksaannya cuma mengandalkan 1. Saya nggak bilang thermal scanner percuma ya. Thermal scanner itu baik sekali. Itu standar yang minimum harus dipunyai. Tapi permasalahannya adalah kalau nanti ada gejala yang lain dan dia belum menunjukkan gejala pada saat dia ada di pintu masuk atau masuk ke daerah tersebut, kontak tracing-nya jalan apa enggak? Kalau jalan sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak jalan bahaya loh. Baik, dokter, apakah memang setiap wilayah, misalnya setiap kabupaten atau setiap kota, perlukah menyiapkan satu tempat khusus, mungkin mes daerah ataupun gelanggang olahraga yang disiapkan untuk mereka warga perantau yang pulang kampung gitu, perlukah disiapkan seperti itu? Oke, jadi kalau dilihat kan ada 2 kutub ekstrim nih. Kutub ekstrim yang satu bebasin udah keluar masuk. Ini jangan, secara epidemiologi tidak baik, sudah banyak buktinya. Langkah ekstrim yang satu tutup lockdown, nggak boleh sama sekali pergerakan masyarakat. Mungkin juga akan merugikan lah dari banyak aspek. Nah, kita ambil yang di tengah lah sebetulnya. Saya rasa Pak Bupati tadi bilang juga sudah menyiapkan beberapa skenario. Beberapa skenario seperti itu sebenarnya juga baik. Atau minimum, orang yang datang dari Jabodetabek masuk ke daerah kampung halamannya, ya karantina mandiri lah 14 hari. Gitu. Karena apa? Karena teori orang dalam pemantauan adalah adanya riwayat dari daerah yang terjangkit. Nah, Jabodetabek ini dan banyak beberapa daerah yang lain yang setiap hari diupdate oleh Kementerian Kesehatan, itu kan sudah menunjukkan masuk zona-zona merah kuning yang daerah terjangkit kan. Jadi sebetulnya dia sudah masuk kategori ODP juga loh, walaupun mungkin gejalanya masih ringan. Nah, yang paling bahaya itu sekali lagi asimptomatik. Jadi memang kalau bisa orang masuk lalu kalau dianjurkan mungkin mereka belum tentu nurut ya. Jadi kamu sampaikan bandel kan. Mungkin harus setengah. Baik, terima kasih Dr. Adi Tama, terima kasih juga Bapak Bupati Sleman, Bapak Sri Purnomo. Kita harapkan tidak ada lagi masyarakat yang memanfaatkan liburan atau waktu libur ini untuk stay at home, malah digunakan untuk pulang ke kampung halaman.